Hai semua, video kali ini aku akan membahas tentang pengalamanku menjalani karantina di Singapura. Ya, jadi aku ini barusan pindah ke Singapura. Aku ikut suamiku yang ditugaskan di sini. Jadi memang urusannya untuk urusan kerja, bukan jalan-jalan. Dan kita juga dibantu sama agensi yang dari Singapura. Nah, perusahaan suamiku ini kontak-kontakan dengan agen di Singapura untuk membantu kita mengurus visa. Visanya khusus ya, visa kerja ada beberapa level gitu. Jadi segala izin masuk, visa, terus tentang deklarasi kesehatan, semuanya kita dibantu diurus sama agensi Singapura ini. Jadi aku akan ceritakan tahapan-tahapan dari aku masih dari Indonesia, apa yang aku persiapkan sampai aku tiba di Singapura dan menjalani karantina hingga selesai. Jadi pertama-tama kita tentu harus siapkan tes PCR. Tes PCR itu harus berlaku dalam waktu 3 hari. Jadi 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau misalnya kita berangkatnya hari Jumat, berarti kita tes paling lambat itu hari Rabu. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat. Jumat berangkat, maksimal kita tesnya di hari Rabu. Kalau kita tesnya hari Selasa itu tidak diterima karena lebih dari 3 kali 24 jam. Dan ini tesnya harus tes PCR ya, bukan tes antigen atau apalagi rapid test. Nah, terus kita juga harus siapkan dokumen-dokumen yang nantinya harus ditunjukkan atau diberikan kepada MOM, Minister of Manpower, atau Menteri Ketenagakerjaan yang di Singapura. Dan detailnya dokumen-dokumen apa aja aku kurang ngerti karena agensinya email-emailan langsung sama suamiku. Jadi aku kurang begitu ingat detail-detailnya tuh apa. Yang aku ingat sih aku ya kasih data dasarku aja ya nama, lahir di mana, pendidikannya apa gitu. Nah, sambil kita jalan urus visa, izin masuk, kita juga harus mengisi health declaration. Jadi nanti kita akan mengisi health declaration itu di suatu website, kita isi online. Ya kurang lebih cuma menyatakan kayak apakah Anda pernah bertemu dengan pasien COVID selama 2 minggu terakhir, pernah keluar negeri atau habis dari luar negeri, yang kayak gitu-gitulah ya. Nah, setelah kita kumpul itu semua ke MOM, nanti kita akan menunggu hasil approval diterima apa enggak nih dari MOM melalui email, dan hasil approve-nya itu harus kita print untuk kita bawa selama perjalanan. Karena nanti kita harus tunjukkan itu berkasnya, tanda izin masuk itu ke bagian imigrasi. Kalau hasil PCR di bandara sebetulnya kita bisa sih nunjukin dari HP, tapi lebih aman kita print aja sih. Jadi biar nunjukinnya tuh enak gitu. Karena nanti di bagian imigrasi Singapura kita harus menunjukkan semuanya itu lembar per lembar. Jadi paling depan itu tes PCR dulu, terus nanti di belakangnya izin masuknya, itu nanti kita tunjukin sekaligus gitu ke orangnya. Jadi ini ceritanya aku sudah terima email dari MOM dan approve, boleh masuk ke Singapura, kita berangkat ke bandara. Nah, di bandara seperti biasa check-in, lalu masuk pesawat. Jadi di bandara nggak perlu tes PCR lagi. Nah, ini aku mau sharing aja, ini cerita aku masuk gate ke pesawat. Waktu itu aku naik SQ, Singapore Airlines, dan di tiketnya itu aku lihat ada grup gitu, ada tulisan grup. Jadi kita tuh di grouping. Jadi waktu masuknya itu kita kayak dipisah-pisah gitu, dibuat per grup. Aku kurang tahu itu gimana dia menatanya, untuk apa. Tapi yang pasti grupku sama suamiku tuh beda. Padahal seatnya sama, padahal kita check-innya kan bareng-bareng ya. Tapi untungnya di sana kita kan bilang ya kalau kita ini barengan, kita ini pasangan, dan untungnya mereka membolehkan kita masuknya bareng-bareng. Nah, ceritanya udah sampai Singapura, pesawat turun landing. Nah, waktu aku keluar pesawat, ternyata mereka itu benar-benar memantau gitu, siapa yang turun di sini, siapa yang transit. Petugasnya pun semua pakai kayak lapisan pelindung, bukan APD ya, tapi kayak lapisan apa sih, kayak transparan gitu, kayak kertas, tapi bukan kertas, kayak kain kertas. Jadi mereka pakai kayak jubah gitu ya di luar baju mereka gitu, tapi agak tembus pandang. Terus pakai face shield, pakai mask, dan ada staff yang bawa catatan dari pesawat ini yang turun di Singapura itu namanya siapa aja. Jadi kalian nggak bisa nyelinap. Jadi misalnya dari pesawat SQ sekian ada 10 orang yang turun di Singapura.
nanti ditanyain satu-satu. Ibu Ani, oh ya di Cawang. Pak Rudi di Cawang lagi. Jadi semua orang yang turun di Singapura itu bener-bener nggak kurang nggak lebih. Sedangkan yang transit itu ada yang tetap di pesawat nggak turun, terus ada yang turun mungkin nggak tahu harus ganti pesawat apa gimana. Mereka dikasih kayak gelang gitu. Waktu itu ya yang aku lihat kayak dikasih semacam gelang. Aku nggak tahu apakah setiap penumpang yang transit akan dikasih gelang seperti itu semua atau enggak, aku kurang ngerti. Yang pasti kita tuh kayak bener-bener dipisah-pisah gitu. Oh yang ini turun di sini, yang ini lanjut ke sini. Jadi jelas. Waktu itu aku juga disuruh menyiapkan nomor lokal Singapura. Jadi nomor Singapura, nomor handphone Singapura. Tapi dari Indonesia. Nah kita kan bingung ya, gimana caranya? Nggak ada yang beli secara ready gitu SIM cardnya. Kita kiranya kita harus ready nomor SIM cardnya Singapura itu supaya agensinya nanti bisa telepon kita waktu kita nyampe bandara. Ternyata enggak. Jadi ternyata buat kalian yang mau berangkat ya, kalian bisa kok beli yang online, tapi kalian nanti redeemnya di Changi Airport. Karena pertamanya kita denger itu waktu kita turun pesawat itu kita langsung digiring, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Jadi aku pikir kita turun tuh langsung ikut seseorang gitu, kemana. Ternyata enggak. Jadi sampai imigrasi kita tuh jalan sendiri kok. Oke lanjut. Nah kita kan udah nyampe airport nih, terus kita jalan menuju imigrasi. Nah di imigrasi ini kita harus menyiapkan berkas-berkas yang tadi, terus kita scan jempol, terus foto muka gitu seperti biasa. Terus aku waktu itu dikasih stiker bulat warnanya kuning. Aku kira semuanya tuh dapat stiker warna kuning yang menjalani karantina. Ternyata stiker itu ada beberapa warna. Ada yang artinya nggak perlu karantina, ada yang karantina di rumah, ada yang karantina di hotel, dan aku ini yang karantina di hotel. Setelah dapat stiker yang kuning itu, kita ke tempat bagasi, ambil bagasi. Kebetulan di sana udah disiapin gitu ya, bagasi kita tuh udah diberdiriin. Terus setelah ambil bagasi, kita langsung keluar ke tempat PCR di, kalau nggak salah, mereka tuh pakai tempat restoran McD gitu. Jadi dulunya McD itu di situ, tapi mereka pakai sekarang untuk tempat PCR. Nah, PCR di sana itu kita harus bayar. Sebetulnya kita bisa bayar sebelum kita berangkat ke Singapura, tapi waktu itu nggak ada yang kasih tahu kita, jadi kita belum siap apa-apa gitu. Kita kira cuma datang PCR terus ke hotel. Untungnya di sana kita bisa bayar pakai credit card, dan kebetulan waktu itu sudah malam aku sampainya, jadi nggak terlalu rame. Jadi kita registrasi, bayar, terus langsung ke tempat PCR. Setelah di PCR, kita berangkat ke hotel naik bus, sambil menunggu hasil PCR yang keluar kira-kira 8-40 jam berikutnya. Tapi yang aku alami cukup cepat, kalau nggak salah karena aku tiba malam, besok siangnya itu aku udah terima hasilnya. Nah ngomong-ngomong karantina di hotel, jadi pertama kita nggak bisa milih hotel. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mendengar, kok kayaknya bisa milih ya kalau kita bayar lebih. Setahu aku sih enggak ya, setahu aku ya. Tapi kalau kalian ada yang punya pengalaman berbeda, tolong komen di bawah ya, kasih tahu aku apa memang bisa kita bayar lebih, terus bisa kayak upgrade hotel atau gimana. Setahu aku nggak bisa soalnya. Dan hotel yang akan kita tempati itu bintang 4, dan kita harus menyiapkan sekitar 2.000 Singapura dolar untuk paket karantina 2 minggu beserta tes PCR dan makan 3 kali sehari. Jadi 2.000 Singapura dolar ini harga satu kamar per satu orang. Jadi kayak aku suami istri kan 2 orang dalam satu kamar. Itu ada harga khususnya lagi, kalau nggak salah 2.600 Singapura dolar. Nah ceritanya ini sudah sampai ke hotel, barang-barang kita diturunin dulu, terus di steril sama petugas hotel. Jadi di fogging gitu, kita nggak boleh turun. Terus nanti kalau sudah, yang boleh turun itu per apa ya, istilahnya per grup gitu, per pasangan. Jadi misalnya kalau kalian kelihatan, oh ini suami istri nih, duduknya berdua, nanti kalian boleh turun berdua dengan pasangan kalian. Atau kalau misalnya kalian sendiri-sendiri, ya mungkin dipanggil 2 orang langsung. Kalau kalian keluarga misalnya bertiga, ya bertiga turun langsung. Jadi kayak di grup-grupin gitu, jadi kalian nggak turunnya tuh langsung gerudukan rame-rame gitu. Nah sampai kita di lobby hotel, kita isi form dulu gitu ya, terus didaftarin ke kamarnya gitu, disiapin. Nanti kalian akan terima penjelasan dari staffnya, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, terus fasilitas apa yang kalian dapatkan, apakah ada laundry atau tidak ada laundry. Kalau di hotelku sih nggak dapat laundry, tapi kalian boleh pesan online, entah laundry atau makanan, minuman, itu boleh. Nanti makanannya yang kita pesan online itu akan dikirimkan ke kamar kita masing-masing. Jadi di Singapura ini karantinanya cukup ketat ya, kita bener-bener dipantau, dijaga, kita nggak boleh keluar kamar, bahkan badan kita ini loh nggak boleh keluar pintu, maksudnya nggak boleh keluar pintu sampai ke lorong, jadi kaki kita tuh
menginjakkan kaki di lorong terus tole lihat-lihat gitu, masuk lagi itu nggak boleh. Dan itu kalau ketangkap CCTV bisa kena denda dan bahkan bisa sampai masuk penjara kalau pelanggarannya serius ya. Nah, hotel yang aku dapatkan ini namanya Carlton City. Dan di kamarnya itu kita udah disediakan petunjuk kayak gini ya. Ini stay home notice guide. Di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan apa yang nggak boleh sama yang boleh yang tadi sudah dijelaskan sama staffnya. Sini ada penjelasan 3 kali sehari makannya jam berapa aja, nanti ditaruh di luar kamar kita gitu, ada kursi, nanti ditaruh di situ, terus kita ambil, kita makan, kalau udah sampahnya kita taruh lagi di luar, tapi taruh di lantai. Terus ini kalau kalian mau pesan antar, ada jamnya juga, karena kalau melewati jam ini nggak ada yang mau nganterin gitu, mungkin nggak tahu ya, kayak shift-shiftan apa gimana. Nah, terus ini untuk yang merokok, tidak boleh merokok, karena kamar yang kita pakai adalah kamar no smoking, jadi no smoking room, dan kalau ketahuan akan didenda 200 Singapura dolar, atau sekitar 2,2 juta. Nah, terus kita akan dihubungi sama MOM ya, selama kita karantina 14 hari, kita akan dipantau temperatur kita, apakah kita sehat-sehat aja. Jadi waktu itu aku ditelepon sama pihak MOM ini, disuruh download aplikasi yang gunanya kita melaporkan temperatur kita tuh setiap hari 3 kali sehari. Jadi mereka bisa tahu gitu, kalau orang ini sehat terus, atau misalnya tiba-tiba demam, atau apa, mereka bisa langsung antisipasi. Nah, untuk isi kamarnya itu cukup, cukup terprepare. Misalnya mereka udah siapin botol minum gitu ya, biasanya kan sehari dapat 2, nanti besoknya kasih 2 lagi. Ini enggak, mereka langsung siapin berapa botol sekaligus untuk 2 minggu. Yang di kamarku aku hitung aku dapat 24 botol, dibagi 2 orang jadi bisa untuk 12 hari. Terus sendok garpu gitu kita juga dikasih sepasang-sepasang, hanya 1 kali, dan kita disediain kayak spons sama sabun cuci piring supaya kita bisa cuci sendok kita dan nantinya kita pakai lagi. Tapi untuk sabun kayak cuci baju gitu seingatku nggak ada, tapi aku nggak tahu ya apakah kita bisa minta sabun cuci baju. Aku soalnya nggak minta, jadi aku pikir oh memang kita nggak dapat. Kalau ada teman-teman yang tahu apakah kita bisa minta sabun cuci baju, coba komen di bawah ya. Bahkan untuk bedsheetnya sendiri, untuk spraynya kita disediain, aku terimanya dalam 1 kantong, aku nggak keluarin, tapi waktu aku buka itu aku bisa lihat ada untuk sarung bantal kepala, terus untuk selimutnya, spraynya, tapi aku nggak keluarin semua karena aku nggak ganti. Males lah ya ganti spray hotel. Nah, setelah berselang 13 hari, itu kita akan menjalani yang namanya tes PCR terakhir. Tes PCR-nya itu diadakan di hotel itu, jamnya dan tempatnya itu nanti kita akan dihubungi, dikasih tahu. Dan di tempat itu kita nggak bisa foto, nggak bisa video. Sebetulnya aku pengen foto untuk nunjukin ke kalian, tapi nggak boleh. Tapi overall semua berjalan lancar, orang-orangnya juga baik, staff-staffnya baik, dan semuanya tuh bener-bener terjaga gitu. Kalian naik ada yang antar, kalian turun juga diantar, memastikan kita ini nggak jalan-jalan kemana-mana gitu. Setelah PCR terakhir itu kita akan tunggu hasilnya di keesokan harinya. Dan setelah kita terima hasilnya negatif, kita kan boleh check out. Nah, itu kita nggak boleh check out sembarang check out. Jadi kita check out itu juga ada waktunya sendiri. Misalnya kamar nomor ini keluarnya jam 1, si kamar ini keluarnya jam 12 kayak gitu. Mungkin biar nggak terlalu kumpul rame gitu ya. Dan setelah kita check out itu kita misalnya kalau dijemput itu nggak boleh si penjemputnya ini nunggu di depan pintu. Jadi misalnya nunggu di depan lobi, nunggu kita turun atau apa itu nggak boleh. Jadi kalian turun itu harus udah langsung naik ke mobilnya. Ciao. Kalau kayak aku kan pakai taksi online. Jadi aku pesen dulu waktu di kamar sebelum aku turun. Begitu dia deket, aku langsung turun, check out, terus langsung naik gitu. Dan akhirnya 14 hari karantina selesai juga dan akhirnya aku bebas bisa jalan-jalan di Singapura. Nah, itu dia cerita pengalamanku karantina di Singapura dari proses awal sampai karantinanya selesai. Semoga kalian yang mau pergi ke Singapura bisa terbantu, dan buat kalian yang punya pengalaman karantina mau di Singapura ataupun di negara lain bisa share komen di bawah ya. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga kalian semua terbantu dengan informasi ini. Kalau ada yang kurang atau kalian mau tanya sesuatu bisa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye!